Apa? Megan menghilang. Mendengar ini, tadinya Sandy yang sudah mabuk, segera membuka matanya, dan setelah bingung sesaat, dia baru sedikit agak sadar. Dia membuka mulutnya, lagi pula baru mendengar berita ini secara tiba-tiba, dan benar-benar tak terduga. Sandy menutupi kepala dengan tangannya, agak lama kemudian dia baru sadar, setelah minum penawar minuman keras, dia baru benar-benar sepenuhnya sadar dan pikiran jernih kembali. Paman Willy, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Sandy tidak sabar. Ekspresi Willy tidak enak dilihat. Megan hilang ketika dalam perjalanan pulang ke rumah setelah pulang kerja. Awalnya aku pikir anak ini pergi diam-diam lagi. Bicara sampai di sini, Willy melihat ke arah Sandy, tapi ketika aku pikir kembali, Megan tidak akan berbuat seperti itu. Kini dia lebih peduli, tidak akan melakukan hal yang tidak bertanggung jawab. Dan aku sudah bertanya pada karyawan perusahaan, mereka pada bilang, Megan hari ini di kantor, sangat antusias terhadap pekerjaannya, tidak ada hal yang membuatnya kecewa. Ruas jalan ketika menghilang tidak ada kamera pengawas, jadi tidak terekam bayangan Megan terakhir, tidak tahu di ruas jalan mana dan sebenarnya apa yang telah dialami oleh Megan. Kata Willy satu kata demi satu kata. Setelah mendengar keadaan yang diceritakan Willy, Sandy merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Hari ini dia mengantar Megan ke perusahaan, setelah itu dia pergi mengurus masalah Mad Knife Gang, sekali sibuk hingga sekarang, karena itu, rencana awal untuk menjemput kekasihnya pulang kerja jadi kandas. Yang paling membuat Sandy menyesal adalah setengah jam sebelum Megan pulang kerja, Megan ada menghubungi dia, menanyakan keberadaannya, dan secara tak langsung menunjukkan harapan agar Sandy jemput ke sana dan pulang ke rumah bersama-sama. Pada saat itu Sandy sedang sibuk membereskan antek-anteknya Kelvin, dia hanya mendengarkan sambil lalu saja Megan sangat perhatian pada kekasihnya dan tidak banyak menuntut. Awalnya dia tidak begitu peduli, sekarang diingat kembali, Sandy baru merasa sangat cemas. Masalah ini kalau dalam kondisi normal tidak ada apa-apanya, hanya seorang diri pulang ke rumah, bahkan seorang anak kecil pun bisa melakukannya. Apalagi Megan orang dewasa. Kecuali kalau memang ada yang tidak beres, Sandy sebagai kekasihnya Megan memang harus menjaganya, tapi malah tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal, dan sedikit tidak beralasan. Semua salahku, Sandy berkata pelan. Willy menatapnya dengan dingin, sekarang mau bilang apapun tidak ada gunanya, sekarang yang utama harus menemukan Megan kembali. Setelah para kader Mad Knife Gang mendengar cerita ini, juga tidak banyak bicara, lalu mereka mengeluarkan ponsel dan menghubungi bagian dalam dengan menggunakan semua sumbernya untuk menemukan keberadaan Megan. Namun sudah lewat sehari, Megan masih tidak jelas ada di mana, dan tidak ada kabar sama sekali. Sandy benar-benar gelisah dan tidak bisa menahan diri, dia rencana ingin memohon pada bosnya Robert untuk menggunakan sumber pasukan binatang buas. Laba-laba merah, Helen yang ahli dalam hal ini. Asalkan mereka ingin membantunya, dia tidak percaya tidak bisa menemukan Megan. Tepat ketika Sandy mengambil ponsel dan ingin menghubungi Robert, mendadak saat itu juga ada satu pesan masuk, sebuah nomor asing dan tidak ada keterangan. Masalah semalam masih belum selesai, ingin menyelamatkan kekasihmu. Malam ini jam 7, datang sendiri ke gudang Western Hill, tidak pakai lama. Selain itu, jika lapar polisi akan segera dibunuh. Tuan Sandy, harusnya kamu tahu aku pasti mampu melakukannya. Isi dari pesan tersebut hanya 3 baris kalimat singkat ini, tapi membuat hati Sandy berdegup kencang, dengan cepat ekspresi mukanya menjadi amat sangat muram. Melihat barisan pertama isi pesan itu, Sandy sudah tahu sebenarnya siapa orang yang menculik Megan. Bayangan seorang pria separuh baya yang putih bersih, dengan senyum palsu yang selalu menghias wajahnya dan berbadan gemuk, sekarang muncul di pikirannya. Diam-diam Sandy mengepal erat tinjunya, jauh di dalam matanya terlintas hasrat membunuh. Karena perbedaan masalah sifat dan hanya semata-mata menghindar, malah digantikan dengan hasil seperti ini. Sandy sekarang sangat benci pada dirinya sendiri, mengapa semalam dia tidak bertindak kejam, dan menghabisi The Reindeer. Jika semalam The Reindeer mati di tangannya, bagaimana mungkin akan terjadi masalah ini?
Sandy menarik napas panjang, mengerlingkan matanya dan menemukan, selain dirinya, yang lain tidak ada yang memperhatikan isi pesan ini. Dengan pertimbangan ada Willy di tempat untuk mencegah agar dia tidak khawatir, Sandy dengan cepat menyimpan kembali ponselnya sambil berkata pada Willy, "Paman Willy, aku sudah tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini." Oh, seketika muncul rasa heran pada Willy, mata orang yang dalam ruangan juga semua bersinar. "Paman Willy, jika kamu bersedia mendengarkan aku, kamu jangan lapor polisi, aku pasti bisa menyelamatkan Megan," pesan Sandy dengan wajah serius. "Begitu lapor polisi akan segera dibunuh." Ketika membaca isi pesan tersebut, Sandy merasakan hawa yang sangat kejam, dan bagi The Reindeer membunuh orang itu hal biasa, mereka tidak akan peduli dengan nyawa orang biasa. Sandy bisa memahaminya, baru dia terpikir mencegah Willy untuk lapor polisi. "Apakah kamu punya cara yang lebih bok lagi?" tanya Willy cepat. Sandy tidak langsung menjawab, dia menyandangkan sebuah jaket, melambaikan tangan dan dengan langkah panjang berjalan keluar. Jam 7 malam. Pinggiran kota Jiangcheng, gudang Western Hill. Di sini adalah tempat transit usaha pengangkutan industri berat di waktu malam. Selain sopir yang datang untuk memuat barang, biasanya tidak ada yang lembur, hanya ada beberapa satpam yang jaga berpencar dan bermain kartu di pos jaga. Sandy tiba di depan pintu pos jaga dan mengetuk. "Siapa kamu?" tanya satpam yang lagi menguap dan membuka pintu. Satpamnya hanya merasa ada sekelebat bayangan hitam, terasa ada tepukan ringan di kepala lalu terdengar suara dentaman, semua jatuh ke lantai dan hilang kesadaran. Sandy masuk ke ruang pos jaga dan mematikan kamera pengawas dan segera berjalan masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, The Reindeer duduk di kursi, dengan santai dia menikmati minumannya, ekspresinya tenang, seolah-olah dia yakin akan menang. Di atas langit-langit gudang, tergantung seutas tali tambang, di ujung terikat seseorang, memang adalah Megan yang dia culik. Kondisi Megan sangat buruk, kedua tangannya terikat tali, tergantung di udara, makin meronta makin terasa sakit, sepasang lengannya sudah sangat pegal hingga mati rasa kesadarannya semakin melemah. "Nona Gao, kamu jangan khawatir, aku seorang pembunuh, tidak akan sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah, terhadap kamu yang hanya orang biasa, bahkan pikiran untuk melakukan juga tidak ada. Asalkan kamu dengan patuh bekerja sama denganku, aku tidak akan menyentuhmu sedikitpun, jamin akan mengantarmu pulang ke rumah keluarga Gao tanpa ada kekurangan. Tapi, jika kamu berani macam-macam, aku jamin akan membuat kamu merasakan hidup segan mati tak mau." Bicara sampai di sini, senyum palsu menghias di wajah The Reindeer, nada bicaranya membuat orang gemetar ketakutan. Uh. Megan mengeluarkan suara yang tidak jelas, mulutnya tertutup rapat dengan perekat. "Aku juga tidak ingin memisahkan sepasang kekasih, tapi..." Sambil mengamati minuman di tangannya dan menghela napas berkata, "Tidak ada Charles lagi, siapa suruh kekasihmu terlibat dalam masalah yang tidak seharusnya dia usik, menghalangi langkah kami, asal dia mati orang atas baru bisa merasa tenang." Mendengar The Reindeer akan berbuat jahat pada kekasihnya, Megan makin meronta. Bam! Saat ini, mendadak pintu gudang ditendang orang, daun pintunya sampai melayang, tampak jelas permukaan yang ada lekukan dan jejak kaki, sungguh mengejutkan. Dalam waktu bersamaan The Reindeer dan Megan melihat bayangan di pintu, ternyata Sandy. "Tuan Sandy, akhirnya kamu datang." The Reindeer tertawa senang, "Aku kira kamu akan menjadi seekor kura-kura yang menciutkan kepalanya." Melihat pacarnya, Megan kaget juga senang, tapi di wajahnya terpancar rasa ketakutan yang amat sangat. Sekuat tenaga menggelengkan kepala mengisyaratkan agar Sandy pergi. Melihat kekasihnya tergantung di udara, Sandy menarik nafas panjang, tatapannya ke arah The Reindeer dan memicingkan matanya. "Ini adalah dendam di antara kita, tidak ada hubungannya, biarkan dia pergi. Kamu ingin menghajar, aku akan meladenimu. Biarkan dia pergi." "Boleh, tapi tidak sekarang." The Reindeer sambil menggoyangkan jari tangannya, "Tunggu kamu mati, akan ku pertimbangkan lagi." "Kamu benar-benar keji," sindir Sandy. "Keji adalah satu surat akta untuk bisa hidup, ini adalah kebenaran bagi pembunuh, kita termasuk satu profesi, apakah kamu tidak tahu?
kata The Reindeer terkekeh. Siapa yang satu profesi denganmu? Sindir Sandy. Tentara bayaran atau soldier of fortune dan pembunuh pada dasarnya satu pekerjaan, tapi batas kualitas dan kemampuannya tidak sama. Pembunuh membunuh secara rahasia, dan tentara bayaran lebih sesuai di medan pertempuran. Aku peringatkan lagi untuk terakhir kalinya, kalau kamu bersedia melepaskan Megan, aku akan membiarkan jasadmu masih utuh, kata Sandy dengan tatapan dingin. The Reindeer mendengarnya hingga tertawa, seolah-olah terdengar lelucon yang paling lucu di dunia, membiarkan jasadku utuh. Apa yang bisa kamu lakukan dengan mengandalkan kemampuanmu? Bicara sampai di sini, The Reindeer mengeluarkan sebuah tombol penghubung dan menekannya. Megan berputar-putar di udara, ekspresinya sangat cemas. Sejak diculik oleh The Reindeer, dia melihat sendiri, The Reindeer mengeluarkan tenaganya untuk memasang perangkap yang sangat berbahaya di dalam gudang untuk membunuh Sandy. Makanya kenapa mulutnya tertutup rapat dengan perekat, karena The Reindeer khawatir hal ini akan dibocorkan, jadi apa boleh buat hanya bisa dengan begini. Singkatnya bisa diramalkan, andaikan tombol penghubung ini digerakkan, Sandy tanpa mengetahui apapun akan segera dibuat seperti landak. Megan ingin sekali membuka mulutnya dan memperingatkan kekasihnya. Cepat pergi dari sini, jangan menghiraukan dirinya lagi, namun, mulutnya ditutup, hanya bisa mengeluarkan suara yang tidak jelas, sama sekali tidak bisa mengatakan satu kata pun. Wuch, wuch, wuch. Terdengar suara hembusan angin dari segala arah di dalam gudang, dengan rapi memanah ke arah sekeliling tempat Sandy berdiri. Dan Sandy sepertinya tidak merasakan, sedikit pun tidak bergerak. Melihat ini, wajah The Reindeer akhirnya muncul senyuman yang benar-benar puas. Tapi dengan cepat senyuman di wajahnya menjadi beku, lalu rasa terkejut dengan cepat merayap di seluruh wajahnya. Megan yang tergantung di udara, juga berhenti meronta, matanya melotot dan menunjukkan air muka yang sulit dipercaya. Benar-benar mencengangkan. Senjata tersembunyi yang tak terhitung dari semua arah memanah dengan rapi ke arah Sandy, nyaris menutup semua jalan keluar Sandy, tapi tidak ada satupun yang mengenai Sandy. Ini masih tidak ada apa-apanya, yang paling membuat orang terkesima, Sandy hampir tidak bergeser satu langkah pun, hanya saja badannya sedikit miring, dan dengan mudah menghindar semua serangan senjata tersembunyi tersebut. Lambat sekali, kata Sandy dengan tenang. Mata The Reindeer mengerut, dia mengeluarkan tenaga seharian untuk memasang senjata tersembunyi ini, di luar dugaan tidak mendapatkan hasil. Selanjutnya, giliranku, sambil berkata, dia menyatukan dua tangannya di dada, mulutnya komat kamit, tidak tahu apa yang diucapkan, tidak terdengar jelas. Melihat gaya Sandy, The Reindeer melongo lalu segera tertawa. Adegan ini sangat mirip dengan di bawah pohon semalam, benar Sandy menggunakan cara ini, mengelabui dia lalu melepaskan diri dengan lancar. Ingin melarikan diri lagi. Kelihatannya kamu memang seorang penakut, demi menyelamatkan diri, kekasih pun tidak kamu ambil peduli. The Reindeer mengejek, lari. Kamu pikir apa mungkin? Sandy menyunggingkan senyum dingin, masalah yang terjadi pada pacarnya membuat Day mempelajari sebuah kebenaran yang penting. Bertemu dengan masalah, menghindar itu tidak ada gunanya. Harus langsung menghadapinya, ini adalah satu-satunya jalan yang baru bisa menyelesaikan masalah. Setelah dia selesai mengucapkan mantra, dalam gudang berhembus angin tiada henti. Ini adalah kemampuan khusus unsur angin, dan jurus milik Robert, tentu saja Sandy juga bisa memilikinya. Namun, dengan penglihatan dan pengetahuan The Reindeer, dia tidak bisa melihat keajaiban di dalamnya, hanya merasa hawa dingin yang muncul dari belakang, berbeda dengan sebelumnya, tubuh Sandy penuh dengan hawa ingin membunuh. Kali ini tidak main-main lagi. The Reindeer setengah tidak percaya, tapi untuk mencegah adanya tipuan, dia diam-diam mengumpulkan semua tenaganya di lengan dan sepasang kakinya. Jika Sandy sekali lagi melarikan diri, dia harus bisa mengejarnya dan membuatnya hancur berkeping-keping. Tapi jika Sandy benar beraksi, The Reindeer juga tidak ingin menahan kekuatannya dengan persiapan yang sudah dibuat sebelumnya, dan ini adalah teknik dasar profesi pembunuh.
Jangan pikir ingin memakai cara ini untuk mengelabui aku sudah tertipu sekali, tapi tidak akan untuk kedua kalinya. Dengus The Reindeer. Sandy pelan-pelan melepaskan kedua tangannya, kekuatannya sudah mencapai puncak, energi yang ganas dan berani mengelilingi seluruh badannya, suara angin bagaikan raungan naga yang sangat memekakkan telinga. Terakhir, kekuatan hembusan angin ini, semua membeku di telapak tangannya. Jurus tapak angin. Sandy meloncat dan mendadak menyerang sekuat tenaga ke arah The Reindeer. The Reindeer menyalurkan kekuatan kakinya, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan di lengannya. Jika Sandy tidak kabur maka dia tidak perlu menggunakan kakinya untuk mengejar. Kedua telapak tangan terbentur, hawa kengeriannya terpencar di mana-mana, dan hembusan angin yang sangat dahsyat menyebabkan tembok gudang penuh dengan lubang. Bruk, barang-barang yang ada dalam gudang juga berantakan dan menggelinding tidak berhenti karena ledakan dua jurus angin ini. Binatang kecil yang sembunyi di gudang, seperti semut, kalajengking, tikus, dan binatang sejenis lainnya, semua bertiarap di lantai dan gemetar ketakutan. Terakhir, kekuatan The Reindeer tidak mampu melawan kekuatan unsur angin ini, dia ditiup terbang oleh tenaga angin, berputar dan jatuh telentang ke lantai, sambil memegang dadanya dan memuntahkan darah, dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Kekuatan Sandy masih tidak berhenti, pandangan mata yang dingin ingin langsung membunuh The Reindeer yang mempunyai nyali menculik kekasihnya, agar tidak ada kesulitan lain di kemudian hari. Jangan bergerak. Tiba-tiba The Reindeer mengeluarkan sebuah pistol dari sakunya, mulut pistolnya tidak mengarah tepat pada Sandy, tapi menunjuk pada Megan yang tergantung di udara. Jika kamu berani melangkah ke depan, aku akan membunuhnya. Sandy tentu saja tidak percaya dengan kebohongan ini, lagi pula serangannya tidak bisa dihentikan dan keadaan menjadi semakin ganas dan kejam. Dor. Sebuah suara tembakan, suasana langsung menjadi sunyi dan senyap, gudang kembali menjadi tenang. Sandy tiba-tiba terkejut dan terbangun, dengan langkah kaki yang kaku dia berjalan ke depan. Dia mendongak dan melihat Megan yang masih tergantung di udara, di tubuhnya tidak ada lubang yang berdarah, dan dari awal sudah takut setengah mati, matanya terbelalak dengan tatapan kosong. Aduh, maaf, mulut pistolnya meleset. The Reindeer tertawa terkekeh, tapi Tuan Sandy, jika saja kamu berani maju selangkah lagi, kali ini mulut pistol tidak akan meleset. Kamu. Sandy memegang erat kepalan tangannya dan tatapan penuh dengan kegeraman. The Reindeer dengan pelan berkata, Tuan Sandy, kalau kamu ada rasa percaya diri, boleh tidak mendengar kataku, masih memaksa untuk membunuhku. Aku mengakui kekuatan aku tidak sebanding denganmu. Tapi, kita terpisah 10 meter jauhnya, dengan jarak ini, kemampuan untuk menembak sasaran yang tidak bisa bergerak, aku masih bisa melakukannya, lagi pula aku adalah seorang Diamond Killer. Terakhir, nada bicara The Reindeer terdengar tidak menutup-nutupi rasa puasnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Sandy. Sederhana saja, malam ini, kamu dan kekasihmu, hanya salah satu yang bisa pergi, kamu atau dia. The Reindeer berkata dengan datar. Kamu bunuh saja aku, apa kamu akan melepasnya? Ucap Sandy dengan dingin. Kamu tidak bisa memilih. The Reindeer menggoyangkan jarinya, dan berkata, kamu harus pikir dengan otakmu, mengapa aku menculik kekasihmu? Kalau bukan karena ingin menghabisi kamu. Jika kamu mati, ngapain aku masih mempersulit seorang yang biasa? Megan yang tergantung sekuat tenaga menggelengkan kepala, memberi tanda pada Sandy agar tidak mendengar bualan ini. Sandy mendongak dan melihat kekasihnya, dan memberikan sebuah senyum yang tenang, lalu segera melihat ke The Reindeer dengan raut wajah yang berubah menjadi ingin membunuh. Kata-kata The Reindeer benar, dia tidak ada pilihan. Sandy sangat mencintai kekasihnya, kalau tidak dia tidak akan menyanggupi untuk datang menyelamatkannya. Sudah jelas tahu di gunung ada harimau, tapi masih datang untuk menghadapi bahaya. Dengan tingkat seorang Diamond Killer, pada dasarnya tidak akan mampu membahayakan Sandy sama sekali, tapi daya reaksi seorang Diamond Killer, Sandy tidak berani bertaruh. Dia takut kecepatannya kurang, maka kekasihnya akan dibunuh The Reindeer. Jika kali ini The Reindeer menculik orang biasa yang tidak ada hubungan dengan Sandy, maka Sandy tidak akan ragu-ragu untuk menyerangnya. Biarpun daya reaksi The Reindeer sangat tajam, dia bisa tidak peduli.
Namun sekarang, masalahnya ada di depan mata, Meghan adalah kekasihnya. Kalau Meghan ditembak mati karena dia, hati Sandy tidak akan tenang seumur hidupnya. Oleh sebab itu, dia hanya bisa bertaruh sekali. Ini sangat bahaya, namun Sandy tidak bisa memakai cara yang lebih berbahaya lagi untuk bertaruh dengan nyawa kekasihnya. Dia tidak mampu melakukannya. Selain itu, dalam hati Sandy masih ada pemikiran lain. Dia akan menanggung taruhan ini pada dirinya sendiri. Jika nanti The Reindeer tidak segera membunuh dirinya, dengan kemampuan perception orang itu yang cepat pasti akan menyadari kondisi yang tidak beres. Asalkan orang itu tiba tepat waktu, berarti dirinya masih bisa tertolong. Berpikir sampai di sini, Sandy melayangkan pandangan ke arah kota bagian timur, itu adalah arah perusahaan besar Mo. Setelah menjernihkan pikirannya, dengan pelan Sandy berkata, The Reindeer, harap kamu bisa memegang janji, kalau tidak aku yang menjadi hantu juga tidak akan melepaskan kamu. Kamu tidak usah khawatir, aku adalah Diamond Killer, dan punya prinsip sendiri. The Reindeer tertawa. Meghan masih berupaya menggelengkan kepalanya, dia ingin membuka lebar mulutnya untuk bicara agar si bodoh ini cepat beraksi, jangan menghiraukan dia tapi mulutnya tertutup, bagaimanapun juga tidak bisa bicara. Dor, dor, suara tembakan 2 kali, peluru menembus perut Sandy, dia memegang perutnya dan jatuh ke lantai, segera darah membuat basah kuyup bajunya. Battle Ranger sebelumnya tidak pernah ada rekor terluka, di luar dugaan kini untuk pertama kalinya dia terluka. Jika masalah ini tersebar sampai Underworld International pasti akan menimbulkan kegemparan. Meghan melihat adegan ini dalam diam, manik matanya mengecil, air matanya meluap keluar terisak tanpa suara, juga tidak bisa mengeluarkan suara. Meghan sedang menangis, Sandy menunduk lalu bibirnya menyeringai dan tertawa tanpa bersuara. Ternyata, seperti yang dia pikirkan, The Reindeer tidak buru-buru membunuh dirinya, dan ingin menyiksa sebentar hewan buruannya. Ini juga untuk mendapatkan waktu agar orang itu bisa datang ke sini. Cepat datang tolong aku, bisik Sandy dalam hati. Perusahaan besar Mo di sebuah ruangan rapat, Robert sedang mengatur pembagian tugas. Karena dipromosi sebagai wakil CEO, pekerjaan Robert bertambah lebih banyak dan tidak bisa terlepas dari dirinya. Dia bertanggung jawab mengurus pemasaran obat secara partai. Bisnis ini mempunyai keuntungan yang besar, karena itu Anderson berani menyerahkan bagian ini pada Robert dan juga menunjukkan kepercayaan padanya. Demi perusahaan besar Mo bisa lebih maju selangkah lagi, Robert dengan cepat sudah mencari karyawan yang cakap untuk menyusun tim baru. Ini adalah ketiga kalinya tim baru kerja lembur, semua begitu semangat dengan pekerjaannya. Mendengar penjelasan Robert, satu persatu mengeluarkan notebook dan buat catatan. Selanjutnya, kita harus memusatkan pada. Ketika Robert dengan antusias menjelaskan, tiba-tiba dia mengerutkan alisnya, berhenti bicara. Dengan tatapan bingung para karyawan, dia berjalan ke jendela dan melihat pemandangan malam Jiangcheng. Bagaimana mungkin? Robert merasa terkejut. Kemampuan perception ini semakin kuat penggunanya, batas jangkauan juga semakin luas. Sebelumnya Kaisar yang dihabisi oleh Lion sendiri, kemampuan perception-nya bisa dalam jangkauan ribuan meter. Lion tidak bisa kelahi, terlalu sembrono, dan dia tidak memiliki kemampuan ini. Karena itulah ketika memusnahkan tim Kaisar, tanpa tidak disengaja, membuat salah satu anggotanya yang terpenting melarikan diri, Invisible Man Elder White. Masalah ini, jika orang lain yang memiliki kemampuan perception, pasti bisa menemukan jejak Elder White. Hanya Lion yang tidak bisa. Kemampuan perception Sandy hanya ratusan meter. Kemampuan The Reindeer dibandingkan dengan Sandy, lebih lemah lagi, hanya 100 meter. Dan kemampuan Robert bisa mencakup seluruh Jiangcheng, masih bisa terasa samar-samar namun tidak bisa terlalu lama. Perusahaan besar Mo menduduki kawasan pusat kota Jiangcheng, di sini Robert bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Misalnya, Sandy terluka, dari awal Robert sudah merasakannya. Tapi masalah ini benar-benar membuat Robert tidak menduganya.
Robert sangat jelas dengan kekuatan Sandy. Jiang Cheng yang begitu besar, orang yang bisa mengungguli Sandy barangkali cuma Robert sendiri. Di satu sisi mempunyai kekuatan yang sangat kuat, di sisi lain Sandy mempunyai kemampuan lari menyelamatkan diri yang luar biasa. Battle Ranger nama samaran ini bukan asal sebut saja. Apalagi, Robert meminjamkan kekuatannya untuk digunakan oleh Sandy. Kekuatan unsur angin, melalui penggunaan dan pengembangan Robert yang tidak berhenti, dia mendapatkan banyak kekuatan gaib lainnya. Salah satunya adalah bisa meminjamkan sementara kekuatannya pada orang lain. Yang juga Sandy jelas-jelas tidak mempunyai kekuatan unsur angin ini, itulah sebabnya dia bisa memakai jurus ini. Tetapi, meminjam kekuatan ada syaratnya, dan itu adalah tidak boleh terpisah jauh dari Robert. Kalau melewati batas jangkauan, kekuatan Robert tidak bisa dipinjam. Semakin dekat jaraknya, kemampuannya semakin kuat. Begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, di seluruh pasukan binatang buas, sampai saat ini hanya Sandy yang bisa menggunakan jurus kekuatan unsur angin. Anggota lain rata-rata tidak ada di dalam batas jangkauan daerah ini. Robert tahu kekuatannya dipinjam, dan juga tahu orang tersebut adalah Sandy. Sejak malam hingga sekarang, Sandy sudah meminjam 2 kali kekuatannya. Barusan Robert masih heran, sebenarnya Sandy telah bertemu dengan lawan yang seperti apa, hingga perlu berkali-kali meminjam kekuatan. Akhirnya baru saja pikiran ini muncul, Robert melalui kemampuan perception-nya menyadari Sandy telah bertemu bahaya, nyawanya sedang kritis. Ini membuat Robert tidak menduganya dan di samping itu membuatnya meningkatkan sikap waspada. Dengan kekuatan Sandy, tambah lagi 2 kali berturut-turut memakai jurus kekuatan unsur angin, masih tidak mampu mengalahkan pihak lawan, juga terluka. Samar-samar Robert bisa menebak keadaan ini, kemungkinan Jiang Cheng didatangi orang besar. Berpikir sampai di sini, Robert menyipitkan matanya, dia tidak boleh menundanya lagi, harus bergegas pergi untuk menyelamatkan Sandy. Sebelumnya, Robert selalu menyimpan kekuatannya karena tidak diperlukan. Namun sekarang, telah datang seorang jagoan ke Jiang Cheng, bahkan Sandy bukan lawannya, kalau begitu perlu hati-hati. Robert diam-diam meningkatkan kekuatan, sambil melangkah menuju pintu ruang rapat. "Direktur Robert, Anda mau kemana?" tanya seorang karyawan cepat. "Aku ada sedikit hal, rapat sementara dibatalkan, lanjut besok." Selesai bicara, Robert membuka pintu dan keluar. Tidak ada orang di koridor, Robert menyatukan kedua telapak tangannya. Wush! Tidak disangka tubuh Robert tersebar seperti angin dan melayang keluar lewat jendela. Berapa kecepatan angin? Sulit dihitung. Karena kecepatan angin ada tingkatannya, sampai saat ini tingkat tertinggi yang diketahui adalah 17 knot. Sampai tingkat ini, menggunakan kata angin topan untuk melukiskan sudah tidak cocok lagi. Tepatnya bisa dikatakan, tingkat angin topan besar yang bisa merusak Jiang Cheng, dan kekuatan menghancurkan yang lebih rendah dari angin tornado. Jiang Cheng di malam ini, angin sepoi-sepoi, suasana yang tenang, para penduduk yang di jalan, berjalan santai dan makan angin di samping sungai Jiang, sambil mengobrol topik pembicaraan yang menarik. Studio stasiun televisi Jiang Cheng bagian ramalan cuaca, seorang penyiar wanita yang profesional sedang menyiarkan laporan perkiraan cuaca Jiang Cheng untuk malam ini hingga besok. Selamat malam para penonton semua, berikutnya kita akan sama-sama untuk melihat perkiraan cuaca. Jiang Cheng malam ini hingga besok kekuatan angin kurang dari 3 knot, suhu di antara 15 sampai 23 derajat, cuaca lumayan bagus, langit cerah. Teman yang ingin bermain keluar ingat untuk berjaga-jaga terhadap panas matahari. Terakhir, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Perkiraan cuaca hari ini sampai di sini, dengan penuh senyum penyiar wanita mengucapkan kata-kata ini untuk penutup, siaran perkiraan cuaca sudah mendekati bagian penutup. Praang, praang. Mendadak tanpa ada pertanda apapun kaca studio pecah dan hancur, seluruh gedung stasiun televisi bergetar hebat, seperti terjadi gempa. Aoh! Sebuah badai huricane yang tidak bisa diungkapkan dengan kata, dengan dahsyat menerjang studio, penyiar wanita langsung tertiup dan jatuh ke lantai.
Yang lainnya juga tidak lebih baik, semua tertiup hingga tersungkur ke lantai, meja, kursi, tripod, kamera video dan barang sejenis lainnya semua terhempas. Untungnya badai hurricane ini cuma lewat saja, tidak ada susulan, tidak sampai sedetik badai tersebut sudah hilang. Semua yang di stasiun televisi menutup kepalanya, melindungi bagian tubuh yang paling penting, mereka pikir telah terjadi gempa, satu persatu bersembunyi di pojok. Menunggu hingga semuanya tenang kembali, mereka baru mengangkat kepala dengan masih tersisa rasa takut dan wajah penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada yang bisa beritahu aku? Gedung stasiun televisi menjadi tidak karuan, semuanya hilang akal dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan saat bersamaan, para penduduk Jiangcheng yang sedang menonton siaran perkiraan cuaca di rumah, melihat pemandangan di studio juga dibuat tercengang, saling berpandangan dan ketakutan. Praang, praang, praang. Segera para penduduk juga mengalami badai hurricane ini, kaca jendela rumah semua pecah berkeping-keping, setiap keluarga ketakutan, satu demi satu keluar dari rumah menuju jalan raya, dan saling bercerita akan kengerian ini. Guk guk guk, anjing-anjing menggonggong mengarah ke arah hilangnya badai hurricane, dengan rasa risau bercampur cemas. Di sebuah jalan yang agak terpencil, berhenti sebuah mobil sedan hitam. Di dalam mobil, sepasang pria dan wanita sedang duduk di jok belakang, begitu bergairah, lagi ingin melepas baju dan siap bertempur. Sayangku, aku mencintaimu seumur hidupku, bisik pria. Cepat cium aku, jawab wanita tidak tahan lagi. Praang. Hurricane datang meniup, mobil berguncang hebat, kaca jendela pecah, mobil sedan mengeluarkan bunyi alarm dengan suara yang menusuk telinga di keheningan malam. Karena kejadian yang mendadak ini, membuat kaget sepasang pria dan wanita ini hingga menggigil ketakutan, terlebih lagi yang pria, yang sudah siap bertempur malah langsung menciut kembali. Wanita lebih lagi memeluk erat tubuh pria dan gemetaran. Pria tahu jika gempa, maka lebih baik tidak boleh tinggal dalam mobil. Dia malas untuk pakai baju kembali, mengambil baju kekasihnya dan ditutupi ke tubuhnya, lalu menggendong kekasihnya yang sudah panik dan kalang kabut dengan cepat keluar dari mobil. Setelah keluar dia baru benar-benar kaget setengah mati. Karena dia melihat di udara, terlihat hurricane dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan menyerbu ke arah pinggiran kota Jiangcheng. Ketika dia menoleh, dia melihat pemandangan yang sangat spektakuler. Tidak jauh dari situ terlihat jalan yang ramai, semua mobil berhenti di sepanjang jalan, semua kaca pecah berkeping-keping dan terdengar suara mobil yang tidak berhenti di telinga. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kata pria dengan lirih. Jiangcheng diserang hurricane malam ini, menarik perhatian dari pihak terkait, bahkan mendirikan sebuah tim untuk penyelidikan, khusus memeriksa masalah ini. Tapi, ini sudah berlalu. Daerah pinggiran Jiangcheng, gudang Western Hill. Hurricane bertiup sampai di sini dan berhenti. Di depan pintu, sebuah bayangan turun dari langit, memakai jas dengan ikatan dasi. Betul dia adalah Robert yang dengan cepat datang dari pusat kota. Sandy saja sudah dihajar hingga terluka, Robert mau tidak mau harus lebih waspada, kekuatannya sudah hampir kembali semua. Bahkan, Robert sudah menyiapkan 80% kekuatannya jika tidak cukup digunakan. Takutnya seperti waktu itu, ketika menghadapi nenek jin yang menculik Selene, Robert tidak begitu menaruh perhatian. Dia berjalan melewati pintu depan, sambil melepaskan dasinya agar tidak menghalangi pertarungan nanti. Pada saat bersamaan Robert membuka jurus Byakugan, kemampuan melihat tembus pandang, untuk menyapu keadaan dalam gudang. Dengan mata Robert, sekalipun dilapisi tembok yang sangat tebal, juga bisa melihat semua keadaan dalam gudang dengan sangat jelas. Pada saat ini, Sandy jatuh ke lantai, sambil memegang perutnya, nyawanya kritis, sepertinya terkena tembakan. Terpisah jarak sejauh beberapa meter dari tempat Sandy, berdiri seorang pria paruh baya asing yang gemuk, ada pistol di tangannya, tepat mengarah ke Sandy, wajah penuh dengan senyum gembira. Yang paling menarik perhatian Robert adalah di atas langit-langit gudang, yang tergantung seseorang. Dia lihat lebih seksama, dan mengenalinya, ternyata kekasihnya Sandy Megan. Robert mengurai sedikit keadaan, dan dia menebak garis besarnya, lalu senyum mencibir.
Bagi seorang soldier of fortune, adanya rasa cinta belum tentu satu hal yang baik, ada kalanya, bahkan akan menjadi kelemahan diri sendiri. Robert selalu menjaga jarak terhadap perasaan antara pria dan wanita, bukan tidak mau, tapi dia tahu jika sudah bergolak di hati, kemungkinan susah untuk melepasnya. Kelembutan wanita adalah kuburan bagi seorang pendekar, pepatah ini bukan bohongan. Sandy adalah salah satu contohnya. Robert menghela napas panjang, melangkah panjang masuk ke dalam, lagi pula itu adalah saudaranya, meskipun kearifannya terhalang, tapi masih perlu diselamatkan. Saat ini Satpam gudang sudah sadar kembali, mereka seolah-olah menghadapi musuh yang hebat. Mengira ada yang datang merampok barang, dan tidak mampu menandingi pihak lawan, juga mendengar suara tembakan pistol. Dan membuat mereka semua meminta datang semua karyawan yang lembur, totalnya ada ratusan orang Satpam. Tepat ketika ingin menyerbu masuk untuk menggeledah gudang, Robert berjalan masuk. Berhenti. Apa yang ingin kamu lakukan? Para Satpam yang awalnya sudah pada tegang sarafnya, melihat Robert dikiranya rekan perampok gudang, dengan cepat mengepung Robert. Minggir, kata Robert datar tanpa menghentikan langkah. Tangkap dia, teriak seorang Satpam. Satpam lain juga tidak sungkan, rekan perampok bisa dapat 1+1 dalam kelompoknya daripada kerumunan. Ngung. Robert membuka mata pelan-pelan, wajahnya penuh dengan hawa membunuh dan energi yang tersebar dari tubuhnya menyelimuti para Satpam. Hal yang aneh muncul. Gedebuk, gedebuk. Mata para Satpam mendelik ke atas, semua jatuh ke lantai dan pingsan. Robert lanjut berjalan ke depan, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dalam gudang, semua sudah berakhir. Sesudah menyiksa Sandy setengah mati, The Reindeer sudah puas, dia berjalan ke hadapan Sandy, mengarahkan pistolnya ke kepala Sandy dan bibirnya memperlihatkan senyum yang bengis. Megan panik dan ketakutan tidak tertara. The Reindeer melirik Megan sekilas, tatapan yang terlihat kejam dan serakah. Tidak membunuh Megan. Bagaimana mungkin? Sebagai seorang pembunuh, lebih-lebih yang sudah tingkat diamond, menculik kekasih target, mengancamnya, dengan cara ini menyelesaikan tugasnya. Jika hal ini tersebar keluar, maka The Reindeer akan kehilangan wibawanya. Meskipun Megan tidak memiliki koneksi yang bisa langsung menghubungi pihak pembunuh lain, tapi untuk lebih aman, wanita ini Megan harus dibunuh. Ini yang disebut janji. Bagi The Reindeer, dia barang yang tidak penting. Namun, meskipun Megan tidak terlalu cantik tapi lebih condong kerupawan dan menarik, untuk biasanya sekilas pun The Reindeer tidak akan memandangnya. Tapi pada saat ini, Megan tergantung di udara, wajah pucat penuh air mata, membuat The Reindeer merasa sayang untuk dilewatkan. Barangkali, boleh mempermainkannya, baru membunuhnya juga tidak akan terlambat. Pikir The Reindeer dalam hati. Berpikir sampai di sini, ekspresi wajah The Reindeer menjadi dingin, tidak ingin menunda banyak waktu lagi, mengarahkan mulut pistolnya ke kepala Sandy, dan mulai menarik pelatuk. Duar. Namun tepat saat ini, di gudang terdengar suara yang membuat pekak telinga, diikuti lantai yang bergetar dahsyat. The Reindeer tidak sempat bersiaga, karena awalnya dia juga terluka karena bertarung dengan Sandy, dan tidak bisa berdiri kokoh, maka dia terhuyung-huyung dan terjatuh ke lantai, pistolnya juga terlepas. Apa yang terjadi? Debu-debu beterbangan, The Reindeer segera sadar dan mengangkat kepalanya, matanya menyipit karena dia melihat bulan malam yang terang dan jernih di bagian dalam gudang. Bagian atap gudang, terbuka sebuah lubang. Robert yang berdiri di depan pintu gudang merentangkan kedua tangannya dan pelan-pelan bergerak maju. Setiap sudut gudang mengeluarkan suara gemuruh, tembok retak merekah, kepingan genting berjatuhan, debu-debu beterbangan, lantai pun berguncang. Kraak. Terakhir, di tengah-tengah gudang, dengan luas ribuan meter persegi, dengan paksa terbagi dua karena sebuah kekuatan yang tak terlihat. Duar. Gudang pecah dengan celah yang sangat besar, dan memperlihatkan keadaan dalam gudang. Balok penyangga gudang ambruk, yang bisa dikatakan paling takut di sini adalah Megan. Dia tergantung di udara, jarak ke lantai beberapa meter jauhnya. Jika saja dia terjatuh ke bawah maka sangat bahaya. Robert menjulurkan jari tangannya, dengan pelan dia menunjuk. Wos.
Sebuah mata pisau dikeluarkan, dan memotong tali yang menggantung Meghan. Meskipun Sandy terkena 2 tembakan, tapi karena tubuhnya yang kekar tidak bisa bangun, dia dan Robert saling pengertian, mengetahui pikiran masing-masing. Sambil menggigit bibir dia berusaha bangun dan menyerbu ke depan untuk menangkap kekasihnya. Berguling-guling beberapa kali di lantai, Sandy menggendong kekasihnya. Dengan cepat dia lari keluar dari gudang, membawa kekasihnya ke sebuah tempat yang tersembunyi dan aman. "Sandy, kamu tidak apa-apa?" tanya Meghan dengan mata merah, wajah gelisah dan cemas. Dia pernah menjadi perawat, tentu saja tahu keadaan luka Sandy yang begitu serius. Demi dia, kekasihnya bersedia menyerah dengan nyawanya sendiri. Ini membuat Meghan sangat terharu. Sekarang dia tidak ingin kekasihnya meninggalkan dirinya untuk selangkah pun. "Tidak usah khawatir, aku tidak apa-apa." Sandy memegang erat tangan kekasihnya, bersamaan memberikan dia satu tatapan yang tenang. "Meghan, kamu tinggal di sini, jangan kemana-mana. Aku pergi untuk bantu kamu mengeluarkan emosi ini." Ketika dia berdiri, dan berputar menuju ke dalam gudang, wajah Sandy sudah berubah menjadi sangat gelap. Tadi ketika di saat kritis, semua pikiran keji dan kotor The Reindeer sudah diketahui oleh Sandy dengan kemampuan perception. Jika saja bukan karena bosnya datang tepat waktu, Sandy tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Dalam rencana awal Sandy, dia akan membuat jasad The Reindeer dalam keadaan utuh. Kini kalau dipikir kembali, jasad yang berkeping-keping pun sudah termasuk frasa kata yang baik untuk The Reindeer. Atas permintaan kuat dari Sandy, Robert tidak melakukan apa-apa pada The Reindeer, dan menyerahkannya pada Sandy. Tentu saja karena Sandy sudah terluka, demi untuk lebih aman, Robert selalu di samping untuk menekan tubuh The Reindeer agar dia tidak berkutik. Di lokasi hukuman, The Reindeer telah dikerat berkeping-keping oleh Sandy, boleh dikatakan mengeksekusi dengan cara memukang-mukang badan seperti orang zaman kuno. Sang Diamond Killer ini sudah tidak bisa menahan penderitaan dan meraung tragis, darah segar mengalir terus-menerus, lalu baru putus kehidupannya. Setelah mencuci tangan yang penuh lumuran darah, Sandy merebahkan diri di lantai dan memandang bintang sambil termenung. "Tadi kamu menghabisi The Reindeer." "Dia tidak mendengarnya," kata Robert sambil duduk di sampingnya. Dia, yang dimaksud tentu saja menunjuk Meghan, demi untuk menjaga perasaannya. Robert menggunakan kekuatan isolasi dinding untuk meredam suara dari sini. "Bos, terima kasih." Sandy menunjukkan senyum yang bersyukur. "Ai, kita berdua apa masih perlu mengucapkan kata terima kasih?" "Baik-baik, berbaring, aku bantu kamu untuk menangani luka ini," kata Robert sambil melihatnya dengan alis terkerut. Setengah jam kemudian, atas pertolongan Robert, 2 butir peluru di perut Sandy telah dikeluarkan, luka juga sudah menutup, dan pelan-pelan pulih kembali. Robert menunjukkan jarinya dan menghilangkan isolasi dinding. Meghan dari awal sudah melihat dari dekat, hanya saja terhalang oleh isolasi dinding jadi tidak bisa masuk, juga takut mengganggu Robert membantu mengobati luka kekasihnya, karena itu dia ingin masuk tapi juga tidak berani. Meskipun Meghan pernah menjadi seorang perawat, tapi dia tahu kemampuan Robert lebih besar. Beberapa bulan yang lalu, di rumah sakit umum Jiangcheng, Robert dengan cara yang menakjubkan menyembuhkan seseorang dalam waktu semalam. Seorang pasien dari wanita muda menjadi seorang nenek tua. Masalah ini ditutup oleh atasan, hanya tersebar di dalam rumah sakit, dan Robert sudah tersebar sangat hebat layaknya dewa. Waktu itu Meghan juga ada di rumah sakit, karena itu dia punya kesan yang dalam akan masalah ini. Jadi ketika Robert mengobati luka Sandy, Meghan sangat menantikannya. Dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan wajah muda orang, bagaimana mungkin tidak bisa menyembuhkan luka tembak. Kenyataannya, Robert tidak mengecewakan dia. Setelah mengeluarkan peluru, Meghan bisa melihat kekasihnya sudah bisa bicara dan ketawa-ketawa dengan Robert. Ekspresi sakit tidak ada lagi di wajahnya. Melihat itu, dalam hati Meghan melonjak kegirangan, dan sangat berterima kasih pada Robert. Kini isolasi dinding sudah dihilangkan, dan melihat kekasihnya melambaikan tangan padanya, Meghan tahu percakapan antara mereka berdua sudah selesai. Dia sudah tidak sabar dan dengan langkah cepat berjalan ke arah Sandy. "Kalian pulang saja dulu, di sini aku akan meminta orang membereskannya," kata Robert. "Aku mengerti."
Sandy mengangguk. Kak Robert, terima kasih. Meghan membungkukkan tubuhnya dengan sikap yang tulus dan penuh syukur. Robert melambaikan tangannya dan menjawab tidak usah sungkan, lalu memutar badan dan pergi. Malam ini terjadi keributan yang begitu mencurigakan. Pihak berwajib sarah kira-kira pasti akan meminta pengakuan dari Robert. Untuk itu dia harus menyiapkan diri. Bos, dalam 1 bulan aku akan membuat Mad Knife Gang menjadi penguasa Jiangcheng, teriak Sandy dari belakang. Robert tersenyum simpul, tidak menoleh dan hanya melambaikan tangan, meninggalkan bayangan punggung yang begitu lepas dan bebas di bawah tatapan Sandy dan Meghan. Robert pelan-pelan menghilang di kegelapan malam. Setelah pulang ke rumah keluarga Gao, Meghan menceritakan kejadian yang dia alami pada papanya. Tentu saja Meghan tidak berterus terang mengenai penyebab The Reindeer menculik dirinya. Karena jika dia mengatakannya, pasti papanya akan menyalahkan Sandy dan akan mencegah mereka untuk melanjutkan hubungan. Berpikir sampai di sini, Meghan hanya mengatakan The Reindeer menculik dirinya karena ingin memeras uang keluarga Gao. Juga dengan berapi-api, Meghan memuji Sandy dan Robert setinggi langit. Dia bilang jika bukan karena Sandy dan Robert, dia pasti tidak akan bisa kembali. Meskipun Willy samar-samar merasa ada yang janggal, tapi begitu mendengar cerita Meghan, dia juga tidak kepikiran apa sebabnya, hanya bisa dengan rasa sedikit enggan dia mengucapkan beberapa kata terima kasih pada Sandy. Tapi justru karena Sandy yang menjalani kehidupannya di luar negeri sepanjang tahun, tidak mengerti dengan perasaan orang dalam negeri. Ketika dia mendengar sampai Willy pun berterima kasih padanya, dia pikir benar-benar terima kasih padanya, dan mengambil kesempatan ini untuk mengutarakan maksud dari perusahaan besar mau ingin bekerja sama dengan perusahaan farmasi Gao. Siapa yang tahu sekali Willy mendengarnya, seketika raut wajahnya berubah, tidak ada pembicaraan tentang ini. Membuat Sandy menjadi canggung, tidak tahu harus bagaimana, lalu dia melihat isyarat mata dari kekasihnya, baru tidak melanjutkan obrolan dengan topik ini. Di dalam kamar, apa sih maksud Paman Willy ini? Tanya Sandy tidak mengerti. 3 tahun lalu, perusahaan Gao kami mengalami krisis. Perusahaan besar Chu muncul tepat waktu dan bekerja sama dengan kami baru menyelamatkan perusahaan Gao ini. Jadi bisa dibilang, perusahaan Gao ada utang budi pada perusahaan besar Chu. Papaku tabiatnya keras, sebelum ada kepastian jangan ungkit masalah ini dulu, kata Meghan pelan. Ternyata begitu, ujar Sandy sadar. Dia memberitahukan informasi ini pada Robert. Begitu mendengarnya seketika Robert merasa ada yang tidak beres, segera dia meminta laba-laba merah menyelidiki masalah perusahaan farmasi Gao 3 tahun yang lalu dari awal sampai akhir. Tidak diselidiki tidak akan tahu, sekali diselidiki membuat kaget. Meskipun Kenny sudah berbuat licik dan berupaya menghilangkan jejak jika dia sudah mempersulit orang, tapi di mata laba-laba merah tidak ada yang tersembunyi dan bisa kabur darinya. Segera Robert sudah mendapatkan data informasinya. Melihat isi dari informasi tersebut, Robert mengeluarkan senyum dingin mengejek dan langsung menghubungi Kenny. Tuan Besar Chu, apa kabar? Tanya Robert terkekeh. Robert, ada hal apa mencariku? Kenny bertanya dengan suara tegas. Dia memandang Robert sebagai lawannya yang paling kuat. Komunikasi mereka berdua sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi tiap kali pihak lawan menelepon kemari pasti bukan hal baik. Sebenarnya tidak ada apa-apa juga, hanya ingin Tuan Besar Chu menyerahkan sedikit sumbernya, tidak tahu apakah boleh. Robert bertanya, sumber apa? Tanya Kenny sedikit terkejut. Perusahaan farmasi Gao, jawab Robert langsung. Tidak mungkin. Kenny menolak dengan tegas. Tuan Besar Chu, 3 tahun yang lalu perusahaan farmasi Gao mengalami krisis ekonomi. Dengar-dengar perusahaan besar Chu kalian yang inisiatif memberikan bantuan baru bisa membuat perusahaan farmasi Gao keluar dari krisis, benarkah? Kata Robert dengan perlahan. Kenny terkejut, ada apa? Apa masih ada masalah? Perusahaan besar Chu kalian benar-benar sebuah perusahaan yang berhati nurani. Kalau saja aku Willy, masih belum mengetahui semua keadaan di balik belakang layar ini, juga sama akan sangat terharu sekali, kata Robert menertawakan. Robert, apa maksud dari kata-katamu? Tanya Kenny dengan dingin. Apa maksudku? Jadi apa masih tidak jelas di hati Tuan Besar Chu? Robert balik bertanya.
Apa mungkin kamu merasa pada saat perusahaan Gao mengalami krisis ekonomi, akulah orang yang membuat tipu muslihat ini di belakang? Dengus Kenny. Bukankah begitu? Robert balik bertanya lagi. Kamu. Kenny hampir saja dibuat tersedak. Robert, kamu jangan memfitnah orang. Tuan Besar Chu, terus terang saja, aku begitu berani pasti karena aku telah mendapatkan cukup data dan informasinya. Kita orang yang jujur harus bicara jujur juga, jangan melakukannya hingga begitu lelah, bisa tidak? Kata Robert mencibir. Robert, sebenarnya apa maksudmu? Tanya Kenny dengan nada keras. Sederhana saja, bukannya tadi aku sudah bilang, serahkan perusahaan Gao pada perusahaan besar Mo. Robert berkata dengan datar. Jangan harap. Kenny tertawa dingin, dia begitu bersusah payah mendapatkan kontrak kerja sama semua perusahaan obat di Jiangcheng adalah untuk memonopoli usaha ini agar perusahaan besar Mo tidak punya jalan keluar. Kini, Robert malah mempunyai pikiran aneh ini, dan bersikeras ingin mendapatkannya. Kenny mana mungkin akan memenuhi keinginannya. Tuan Besar Chu, aku menghubungimu kali ini, bukan untuk meminta pendapat tapi untuk memberitahukan padamu. Kamu tidak setuju, itu masalahmu, kata Robert dengan santai. Robert, jangan bermain denganku seperti ini, tidak bisa membujuk Willy tapi ingin mengelabui aku. Apakah kamu lagi mimpi? Kenny mengejek. Jika data ini dilihat oleh Willy, coba kamu tebak bagaimana reaksinya? Tanya Robert. Aku kira, dia tidak akan percaya. Sekalipun datanya asli semua, dia akan berpikir itu semua hanya rekaan kamu saja, kata Kenny dengan tenang. Kelihatannya kamu sangat memahami Willy. Robert berkata. Tentu saja, lagi pula dia adalah partner kerja sama kami selama 3 tahun. Tertawa Kenny. Mau taruhan? Tiba-tiba Robert bertanya. Kenny mengernyitkan dahinya, apa maksudmu? Setelah telepon ini ditutup nanti, aku akan langsung mengirimkan data ini pada Willy dan publik. Kamu merancang semua ini untuk membahayakan usaha obat perusahaan farmasi Gao, juga masalah pura-pura berbaik hati dan penuh setia kawan mengulurkan bantuan akan tersiar dan viral di internet, kata Robert dengan santai. Kamu pikir dengan begini akan membuatku menyerah dengan perusahaan farmasi Gao? Mimpi saja, ucap Kenny dingin. Kalau begitu, coba saja, biarpun aku tidak menang taruhan ini, aku juga tidak akan rugi apa-apa. Sebaliknya kamu Tuan Besar Chu, harus berpikir jelas, bertaruh reputasi perusahaan besar Chu, dan kepercayaan Willy. Meskipun menang, nama baik belum tentu bisa dibersihkan, kata Robert terkekeh. Kamu benar-benar keji, desis Kenny dengan nada pelan. Dibandingkan dengan Tuan Besar Chu, terbukti jelas lebih buruk, keluh Robert. Setelah diam sejenak, Robert melanjutkan bicaranya, bagaimana? Tuan Besar Chu, kita sudah bertarung beberapa kali, termasuk lawan lama, lebih baik kamu bersikap tegas, memberi muka padaku, jamin kelak kamu tidak akan menyesal. Di ujung telepon sana terdiam agak lama. Kenny sedang mempertimbangkan, akhirnya sambil menggigit bibir, baik kalau memang kamu ingin perusahaan farmasi Gao, ya sudah aku serahkan padamu. Perusahaan farmasi Gao tidak termasuk perusahaan besar. Kenny juga tidak secara khusus menganggap penting, melihat Robert begitu ganas, dengan pertimbangan akan hasil akhirnya, Kenny hanya bisa menyerah terhadap perusahaan farmasi Gao. Siang di hari itu juga, perusahaan besar Chu mengumumkan pembatalan kontrak dengan perusahaan farmasi Gao, dan juga mengganti rugi uang pembatalan kontrak. Pada waktu bersamaan, perusahaan besar Mo mengutus perwakilan untuk berhubungan dengan perusahaan farmasi Gao. Setelah berunding seharian, akhirnya, dengan harga yang jujur dan tinggi, perusahaan farmasi Gao menandatangani kontrak kerja sama. Dengan lancar menerima perusahaan farmasi Gao, meraih sebuah kemenangan dari tangan perusahaan besar Chu, ini membuat para karyawan perusahaan besar Mo penuh sukacita, dan semangat yang berkobar-kobar. Posisi Robert otomatis semakin meningkat, sudah pasti akan duduk dengan kokoh di singgasana wakil CEO. Untuk ini, Robert tidak begitu menunjukkan antusiasnya, tetap seperti dulu teratur mengurus departemen keuangan dan tim baru wakil CEO-nya. Hari ini Robert menerima telepon dari luar negeri. Begitu melihat keterangannya, ternyata laba-laba merah. Adik laba-laba merah, apakah kangen padaku?
Goda Robert senang. Win, aku ingin memberitahu satu hal. Suara laba-laba merah enak didengar, bahasa Inggris yang lancar dengan aksen London. Oh, ekspresi Robert berubah, yang ada hubungannya dengan kekuatan di belakang Masami Chiba. Beberapa hari yang lalu, Robert memberi tugas pada laba-laba merah untuk menyelidiki Masami Chiba. Wanita ini, yang berperan menyiramkan minyak ke api ketika perusahaan besar Mo dalam bahaya. Robert selalu menganggap di belakang Masami Chiba pasti ada seorang yang berkekuatan besar, yang memberi sumber dukungan. Kalau tidak hanya mengandalkan Masami Chiba sendiri, tidak mungkin bisa melakukan begitu banyak hal. Sekarang dipikir kembali, sepertinya laba-laba merah sudah mendapatkan hasilnya. Dan juga jumlah informasi kali ini kemungkinan lebih banyak karena dalam ingatannya, laba-laba merah tidak pernah secara langsung menghubunginya lewat telepon untuk melaporkan isi informasi. Katakan saja, siapa kekuatan itu? Kata Robert acuh tak acuh. Win, lebih baik kamu menyiapkan diri. Dengan satu kata demi satu kata laba-laba merah berkata, dengar baik-baik, kekuatan di belakang Masami Chiba adalah the origin of everything. The origin of everything. Mendengar nama ini, wajah Robert langsung menjadi muram yang jarang terlihat. Robert selamanya tidak akan lupa, saat itu setelah tim Sharp Blade mengalami kehancuran, ketika jiwa dan tenaganya sudah terkuras lemah, dia diculik oleh The Origin of Everything, dikurung dalam laboratorium dan disuntik virus S. Inilah yang menyebabkan dia tersiksa oleh virus S selama 3 tahun penuh. Meskipun di bawah pengobatan Helen dan Raja Obat, sesuatu secara kebetulan, setelah berjalan kemana-mana untuk mencarinya. Tampaknya The Origin of Everything sudah mengetahui dirimu ada di Jiangcheng, ujar laba-laba merah pelan. Sebagai salah satu anggota pasukan binatang buas, laba-laba merah menguasai banyak informasi, tentu saja mengetahui dendam antara Robert dan The Origin of Everything. Mungkin setiap gerak-gerik aku selama 3 tahun ini sudah dikuasai oleh mereka, dengus Robert pelan. Kalau memang The Origin of Everything mengetahui keberadaanmu, jadi mengapa harus tunggu sampai sekarang baru beraksi dan mengacau? Laba-laba merah sedikit tidak mengerti. Kamu tahu maksudnya mengembangkan rencana? Tanya Robert tenang. Win, maksud kamu? Laba-laba merah terkejut, lalu diam membisu. Ini hanya dugaanku saja, tapi, melihat perilaku The Origin of Everything, kemungkinan benar begitu, kata Robert datar. Virus S adalah sebuah pedang bermata dua, membawa penderitaan yang tak terhingga bagi Robert, sekaligus juga membuat Robert mendapatkan kekuatan yang tidak lemah yaitu kekuatan unsur angin. Namun, semua masalah pasti ada sebabnya, tidak mungkin tanpa alasan. Mengapa The Origin of Everything memilih Robert dan menyuntikkan virus S ini masih menjadi tanda tanya. Dengan memegang prinsip mempunyai keberanian menebak dan berusaha membuktikan, maka Robert, Helen, dan Raja Obat menggunakan bukti yang berbeda untuk membuktikan komposisi dari virus S. Virus S ini adalah sesuatu yang mirip dengan parasit. Awalnya dia tidak ada kehidupan, tidak ada reaksi. Dan pelan-pelan berkembang dalam tubuh Robert dan virus S ini mulai ada reaksi. Parasit virus S ada di dalam tubuh Robert, dengan demikian maka Robert adalah tuan rumahnya. Begitu tuan rumahnya mengalami bahaya kehilangan nyawa, virus S juga akan ikut mati. Ada suatu kali ketika Robert melaksanakan tugas bertemu dengan lawan yang kuat, setelah bertarung mati-matian, meskipun Robert menghabisi pihak lawan, tapi dia sendiri juga memasuki kondisi terancam bahaya. Ketika virus S sadar mengalami bahaya, akan segera melakukan pertolongan. Oleh sebab itu, Robert memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Termasuk kekuatan mata tembus pandang, pendengaran yang semakin tajam, ini semua karena reaksi dari virus S, yang ingin membuat tuan rumahnya Robert berubah menjadi lebih kuat, agar tidak sampai begitu gampang mati. Robert pelan-pelan mulai mengerti. The Origin of Everything memilih dirinya, dan membuat virus S masuk ke tubuhnya adalah karena ingin memberikan virus S ini tuan rumah yang cocok dengannya. Dengan kata lain, The Origin of Everything sedang mengembangkan rencana.
Mereka memilih Robert karena ingin mencari sebuah tubuh yang sempurna untuk virus S, seperti halnya nenek Jean dari kota H ingin merampas raga Selene yang masih muda untuk memperpanjang hidupnya. Kebenarannya sama dengan virus S. Waktu itu Robert melarikan diri dari laboratorium, dan membalasnya dengan menghancurkan laboratorium tersebut, dan membunuh semua orang yang terlibat dalam rencana ini. Namun saat itu semua staf yang ada di laboratorium hanyalah orang-orang kecil, yang benar-benar petingginya Robert tidak melihat satupun. Genap 3 tahun, Robert mencari petinggi The Origin of Everything. Tetapi jejak mereka benar-benar tersembunyi hingga membuat orang gusar mencarinya, mungkin sekalipun dia sudah menjadi Windstalker, menguasai semua tempat terlarang, dia tidak pernah bisa mengejar jejak mereka. Sekarang kalau diingat-ingat kembali memang rasanya menakutkan. Karena dari awal hingga akhir, keberadaan Robert selalu ada di bawah pengawasan The Origin of Everything. Sebab The Origin of Everything tidak turun tangan untuk menghadapi Robert selama 3 tahun ini, mungkin karena tidak ingin mempengaruhi perkembangan virus S asalkan tidak melampaui yang diharapkan maka dibiarkan saja dulu. Dan sekarang, The Origin of Everything tiba-tiba muncul, melakukan sesuatu pada perusahaan besar Mo yang kecil ini, demi apa, Robert juga sudah menduganya. 4 Directions Hydrogen. 4 Directions Hydrogen yang dikembangkan oleh Alice sudah hampir sampai tahap akhir. Robert bertanggung jawab atas penjualan obat secara partai, mesti bekerja sama dengan perusahaan farmasi Gao karena perusahaan farmasi Gao menguasai bahan obat yang lengkap untuk produksi 4 Directions Hydrogen. Jadi bisa dikatakan, pengembangan 4 Directions Hydrogen menguntungkan Robert karena kemungkinan besar akan membebaskan Robert dari virus S sampai ke akar-akarnya yang sudah membuat Robert kenyang akan siksaannya selama 3 tahun ini. Namun, bagi The Origin of Everything, pengembangan 4 Directions Hydrogen ini membahayakan mereka. Mengeluarkan tenaga begitu banyak dan susah payah, sudah bereksperimen terhadap satu persatu jagoan, tidak begitu mudah baru membina satu contoh yang berhasil, rencana besar yang disusun akan segera sukses dan akan kamu gagalkan begitu saja di depan mata. Membuat perusahaan besar Mo masuk dalam krisis terakhir menghilang, 4 Directions Hydrogen tidak akan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, ini adalah tujuan utama The Origin of Everything. Sayangnya, dengan adanya Robert, rencana The Origin of Everything ini tidak akan berhasil malah akan mengungkapkan dirinya sendiri, dan membuat Robert bisa menarik kesimpulan dari informasi yang banyak ini. Laba-laba merah yang cerdas, langsung tembus dan sadar apa yang terjadi, lalu berkata ternyata begitu. Dengan cepat dia berkata lagi sambil sedikit mengolok kelihatannya, 4 dewa terlarang yang hebat di mata The Origin of Everything hanyalah seekor tikus putih di laboratorium. Aku bisa bagaimana lagi, aku juga putus asa. Robert menghela napas tak berdaya. Kalau begitu Tuan Windstalker, bagaimana cara kamu untuk membalas para bajingan itu yang menganggap kamu seperti seekor tikus putih kecil? Tanya laba-laba merah ringan. Apakah bisa mencari jejaknya? Robert bertanya. Masami Chiba. Hanya bisa bertindak mulai dari dia. Laba-laba merah mengiyakan, akan aku coba, namun perlu ada perencanaan dulu, membuat persiapan yang sempurna. Bagaimanapun ini adalah The Origin of Everything, aku takut malah kita yang dilacak balik oleh mereka. Kenapa, bahkan kamu juga takut dilacak? Tanya Robert tidak menduga. Aku tidak mau mengungkapkan identitasku, kalau tidak, aku akan tamat. Kata laba-laba merah dengan serius. Robert terperanjat, dengan pelan berkata, mengenai ini, laba-laba merah kita sudah kenal selama 3 tahun bukan? Sampai saat ini, antara kita kontak yang paling dalam hanya seperti sekarang ini berkomunikasi lewat telepon, hanya tahu kamu seorang wanita, di sisi lain, tidak tahu menahu sama sekali. Coba kamu katakan, sebenarnya apa identitas kamu? Kalau saja aku bisa mengatakannya padamu, dari awal selama 3 tahun ini sudah aku beritahu, untuk apa tunggu sampai sekarang? Laba-laba tertawa ringan. Benar juga. Robert mencibir. Tenang saja, yang perlu kamu tahu, aku adalah anggota pasukan binatang buas, selamanya akan berdiri di pihakmu, ujar laba-laba merah. Robert juga tidak memaksa, baiklah, jadi kamu perlu berapa lama untuk persiapan?
1 minggu. Baik, akan kutunggu kamu. Robert mengangguk lalu menutup teleponnya. Dia berjalan ke jendela kaca ruang kantornya, menatap pemandangan kota Jiangcheng. Di matanya terlintas pandangan dingin, Masami Chiba. The Origin of Everything. Fusang, kota Tokyo. Daerah pinggiran yang jauh dari pusat kota, ada sebuah rumah di tempat yang terpencil dan hening ini, menempati tempat yang begitu luas, pintu gerbang tertutup rapat tidak terbuka untuk umum. Di halaman penuh dengan bunga sakura, saat ini tepat musim bunga sakura mekar, warna merah muda putih ada biru yang sedang mekar juga, pemandangan dengan kelopak bunga yang berjatuhan, aroma wangi yang menyengat begitu banyak yang indah sehingga tidak mampu untuk menikmati semuanya sekaligus. Di sini adalah wilayah terpencil kota Fusang, warisan yang paling kuno dan misterius keluarga Nindo wilayah marga Chiba. Bicara tentang ninja, kesan pertama bagi orang-orang adalah anime yang terkenal di seluruh dunia yaitu Naruto, masing-masing memiliki peran yang mencolok. Tetapi, profesi sebagai ninja dalam kehidupan nyata benar adanya. Bahkan di wilayah terpencil Fusang, masih ada beberapa keluarga ninja, setiap orang dalam keluarga ini memiliki bakat alami untuk menjadi ninja. Keluarga Chiba, salah satu Nindo di zaman sekarang yang sangat berpengaruh dan memiliki prestise yang tinggi. Di kota Fusang, jika ingin membunuh seorang musuh keluarga, maka sang majikan tidak akan berhubungan dengan pembunuh bayaran tapi akan memilih ninja yang terkenal. Di mata orang kota Fusang, ninja lebih bisa dipercaya daripada pembunuh bayaran. Faktanya memang demikian, sejarah ninja di kota Fusang sudah diwariskan selama ribuan tahun lamanya, bukan tidak ada kebenarannya. Seiring dengan perkembangan zaman, kemampuan ninja juga ikut meningkat, berbagai macam tindakan pembunuhan rahasia muncul tiada hentinya, banyak sekali menggunakan cara membunuh yang lagi tren, sebenarnya dari awal para ninja sudah memakai cara ini hingga bosan. Musashi Chiba, menjabat sebagai tuan keluarga Chiba, juga adalah Nindo kota Fusang, salah satu ninja yang paling terkenal. Pada saat ini, tuan rumah keluarga Chiba, sedang berdiri dengan tangan di belakang di gerbang halaman yang penuh dengan tanaman bunga sakura. Dia tidak ada keinginan untuk menikmati bunga ini, pandangannya hanya tertuju pada seorang gadis dengan kimono berwarna merah muda dan corak bunga-bunga kecil yang berdiri di antara rimbunnya hamparan bunga sakura. Gadis berkimono dengan langkah pelan berjalan dari rimbunnya bunga sakura, menikmati bunga sakura yang indah ini, dengan ekspresi seperti lagi mabuk, lalu mulai menari, seperti ada tanggapan dari bunga sakura. Kelopak bunga satu demi satu mengelilingi di sekitar badannya, sangat mengagumkan dan luar biasa. Tariannya selesai, tatapan mata gadis baru melihat ke arah Musashi Chiba yang sedang berdiri di gerbang halaman, mengeluarkan sebuah senyum ringan, lalu berjalan ke depan, bibir merahnya dengan lembut dan hormat berkata, "Ayah, bunga sakura yang ada di halaman ini semuanya mekar dengan cantik. Yang penting kamu suka, Masami." Musashi Chiba berkata pelan, dan dengan cepat menarik sorot matanya yang serakah. Masami Chiba. Dia bukan putri kandung Musashi Chiba, hanya saja dia memiliki bakat yang luar biasa, penampilannya bagus, membuat Musashi Chiba menyukainya dan menerimanya sebagai putri angkat. Masami Chiba sangat jarang menunjukkan dirinya di tempat umum, karena dia percaya dengan syarat kuno seorang ninja yang berhasil tidak akan membuat orang mengingatnya. Selain keluarga dalam Chiba, dunia luar pada dasarnya tidak ada yang bisa mendapatkan informasi apapun tentang dia. Beberapa tahun ini, wajah dan bentuk tubuh putri angkatnya telah berkembang. Musashi Chiba seorang mata keranjang, tidak mempunyai pikiran miring, itu tidak mungkin. Hanya saja, meskipun gadis ini jarang keluar, tapi tidak tahu sejak kapan, ternyata dia berhubungan dengan keluarga kaisar dan membuat kaisar sangat menaruh perhatian padanya. Jika bukan karena takut akan keluarga kaisar dan takut akan menimbulkan masalah, mungkin status Masami Chiba bukan lagi sebagai putri angkat tapi sebagai. Mengempaskan pikiran jahat di hatinya, Musashi Chiba menatap putri angkatnya, biarpun tidak bisa menikmati tubuh muts dan indah ini, namun hubungan baik Masami Chiba dan keluarga kaisar akan membawa manfaat yang sangat besar bagi keluarga Chiba.
Beberapa tahun ini, keluarga Chiba menyatukan Nindo kota Fusang, juga berkat bantuan diam-diam dari keluarga kaisar. Ayah, apakah Anda mau pergi? Melihat penampilan Musashi Chiba yang sangat formal, membuat Masami Chiba otomatis bertanya. Mengingatkan hal ini membuat kabut melintas di wajah Musashi Chiba, sepasang tangan yang ditaruh di belakang badannya, tanpa sadar terkepal erat dengan nada rendah menjawab, mau pergi bertemu dengan Higashino Keigo.